Setiap hari, anak laki-laki itu harus menahan rasa sakit untuk mencabut tanduk naga demi menyelamatkan dirinya sendiri. Semua itu hanya agar dia tidak tersiksa hingga mati oleh suara bising yang datang dari dalamnya. Awalnya, neneknya tidak berani membiarkan penduduk desa tahu bahwa dia memiliki seorang cucu yang seperti monster. Hingga akhirnya seluruh desa mulai kehilangan pendengaran. Saat itulah dia akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Nenek kepala desa mencari tabib hebat di seluruh negeri. Akhirnya, dia berhasil membawa seorang ahli serangga, Ginkgo, untuk membantu. Ginkgo percaya bahwa semua jawaban tersembunyi di dalam telinga. Selama struktur bagian dalamnya dia mati, bentuk makhluk serangga itu tidak akan bisa bersembunyi. Benar saja, saat melihat lendir di dalam telinga penduduk desa, Ginkgo pun menyadari bahwa mereka kehilangan suara mereka karena serangga bernama Yun yang telah memakannya. Serangga ini berbentuk seperti siput yang melingkar dan suka bersembunyi di tempat gelap. Begitu mendengar getaran dari koklea yang bisa mengumpulkan suara, mereka akan membuang cangkangnya. Lalu mereka masuk ke dalam koklea manusia dan memakan semua suara. Ginkgo meminta penduduk desa menyiapkan air panas. Kemudian dia menambahkan sebungkus garam ajaib ke dalamnya. Terakhir, mereka hanya perlu menuangkan air garam ke dalam telinga. Serangga itu akan keluar dengan sendirinya. Dan saat yang sama, pendengaran pria itu pun kembali seperti semula secara ajaib. Mengikuti metode Ginkgo, seluruh penduduk desa akhirnya sembuh dari tuli mereka. Namun, tidak peduli seberapa keras anak laki-laki itu mencoba, dia tetap tidak bisa pulih. Dengan putus asa, neneknya akhirnya memberitahu Ginkgo tentang cucunya. Dia adalah pasien paling parah dari semuanya. Namun, gejalanya bukanlah ketulian biasa. Sebaliknya, dia justru bisa mendengar semua suara di sekitarnya. Bahkan di malam yang sunyi dan dingin, setetes air pun bisa membangunkannya. Anak itu sudah tidak tidur nyenyak selama 3 bulan. Dengan sekali lihat, Ginkgo segera menyadari bahwa dia telah menjadi inang bagi bentuk mutasi dari serangga itu. Mereka memiliki sifat yang berlawanan dengan serangga sebelumnya. Mereka sangat suka mengumpulkan semua suara di sekitarnya. Namun, dalam catatan literatur, tidak ada kasus yang berhasil mengusir makhluk ini. Berbeda dengan jenis sebelumnya, mereka tidak takut air garam. Dulu, seorang ahli serangga pernah mencoba berbagai obat-obatan. Namun, dia tidak menemukan metode pengobatan yang efektif. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan pasien kehilangan kewarasannya hingga meninggal. Kini, tantangan ini kembali muncul di tangan Ginkgo. Namun, dia tidak akan membiarkan anak itu berakhir dengan nasib tragis. Ginkgo menyalakan asap pengusir serangga. Meskipun tidak terlalu efektif, tetapi setidaknya situasinya bisa dikendalikan sedikit. Dari cerita anak laki-laki itu, akhirnya diketahui bahwa dia bukan manusia pertama yang menjadi inang bagi makhluk ini. Sebelumnya, ibunya juga mengalami hal yang sama. Dia samar-samar masih mengingat kata-kata terakhir ibunya. Namun, saat telinganya ditutup, dia benar-benar melupakan pesan terakhir dari ibunya. Tak lama kemudian, tanduk naga berwarna daging mulai tumbuh di kepalanya, sama seperti ibunya. Dalam percakapan kali ini, Ginkgo tidak menemukan informasi yang berguna. Namun, dia terus berpikir, mengapa sang ibu menutup telinga anaknya? Saat memberitahukan rahasia ini, namun yang aneh adalah, anak yang biasanya penurut itu tiba-tiba diam-diam keluar rumah. Jangan bilang pada siapapun. Ginkgo tidak menghentikannya. Dia juga ingin melihat kemana anak itu pergi. Hari itu, salju turun dengan sangat deras. Suara di sekitar seakan menghilang. Namun, detak jantung kehidupan terdengar begitu jelas. Zhenhuo bersembunyi di dalam gua ini. Di sana, dia bisa mendengar suara api yang lenyap. Ginkgo pun menyadari cara yang benar untuk mengusir makhluk itu. Namun, sebelum sempat berbicara lebih lanjut, sekawanan serangga tiba-tiba berhamburan keluar dari gua. Ginkgo tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menemukan satu makhluk spesial di antara mereka. Tanpa ragu, dia membiarkan makhluk itu masuk ke dalam tubuhnya. Karena dia sudah mengetahui cara yang benar untuk mengusir mereka, Ginkgo mengatakan kepada Zhenhuo untuk menutup telinganya, seperti yang dilakukan ibunya dulu. Begitu tangannya menyentuh telinga, makhluk dalam tubuh Ginkgo langsung menghilang dalam sekejap. Meskipun menutup telinga dengan tangan tidak bisa sepenuhnya menghalangi suara, tetapi makhluk itu takut akan energi kehidupan dari makhluk lain. Mungkin ibunya sudah mengetahui jawabannya sejak dulu. Namun, karena dia sedang sekarat saat itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengusir makhluk itu. Saat mengingat kejadian itu, Zhenhuo akhirnya menyadari kata-kata terakhir ibunya. Zhenhuo, apakah kamu bisa mendengar? Itulah suara dari dalam tubuh ibunya, hangat dan membara seperti lahar yang mengalir. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan tanduk naganya pun ikut lepas. Ternyata, di dalam tubuh manusia memang mengalir darah seperti lahar panas. Kekuatan kehidupanlah yang membuatnya hidup kembali. Hari itu, Ginkgo membawa pergi sepasang tanduk naga. Namun, karena merasa tidak tenang,
dia memutuskan untuk mengembalikan tanduk milik Zhenhuo. Sebelum dia terbiasa dengan dunia ini, Zhenhuo pasti belum bisa merasa tenang. Mungkin dengan mendengarkan suara dalam tanduk naganya, dia bisa menemukan kedamaian. Ini adalah anggur yang bernilai miliaran. Menjilatnya sekali, bisa memperpanjang umur 10 tahun. Jika meminumnya, umur bisa bertambah 100 tahun. Namun, harta karun seperti ini kini hanya menjadi mata uang dalam perdagangan antar ahli serangga. Seorang pria yang tersesat pernah secara tidak sengaja menghadiri pesta mereka. Setelah mencicipinya sekali, dia tidak bisa melupakan rasa dari anggur bercahaya itu. Saat kembali ke rumah, pria itu bersumpah untuk menciptakan anggur bercahaya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa anggur bercahaya adalah esensi dari alam itu sendiri. Sesuatu yang sudah melampaui kategori anggur biasa. Hingga akhir hayatnya, dia tetap gagal membuat bahkan sekadar prototipenya. Namun, setiap kali dia menyuruh putranya untuk mengantarkan anggur, makhluk serangga selalu sengaja mengacaukannya. Mereka diam-diam mencicipi seteguk dari anggur itu. Sehingga, setiap kali anggur itu sampai ke tangan pelanggan, jumlahnya selalu berkurang. Dan akibatnya, bocah itu selalu dimarahi oleh para pembeli. Namun, saat dia kembali ke rumah, bukannya memarahinya, sang ayah justru sangat puas dengan anggur yang dibuat tahun ini. Sepertinya mereka sangat menyukai anggur kita tahun ini. Tapi ini masih belum cukup. Mendengar bahwa ayahnya menghabiskan seluruh hidupnya demi membuat anggur bercahaya, bocah itu pun mulai bertanya-tanya. Dia pun mulai tertarik untuk membuat anggur bercahaya ini. Hanya dalam waktu 10 tahun, bocah itu berhasil menciptakan prototipe anggur bercahaya. Penampilannya tidak berbeda dengan anggur bercahaya alami. Bahkan rasanya pun sangat unik. Impian yang tidak pernah bisa diwujudkan ayahnya seumur hidupnya, kini akhirnya akan ia wujudkan. Dia berjalan di jalan setapak yang sudah begitu familiar, berniat membawa anggur itu pulang untuk ayahnya cicipi. Namun, makhluk serangga yang dulu suka mencuri minuman itu muncul lagi. Kali ini, dia tidak hanya menghalangi bocah itu. Dengan rakus, ia ingin mengambil semua anggur bercahaya. Saat bocah itu berhasil mengejar dan merebut kembali labunya, dia justru tersesat ke dalam pesta para ahli serangga, seperti ayahnya dulu. Tiba-tiba, Ginko memanggilnya. Setelah mengetahui bahwa bocah itu memiliki anggur bercahaya, Ginko mengira dia hanyalah seorang pemula yang belum memahami aturan, sehingga tidak terlalu memperdulikannya. Ginko memberitahunya bahwa cukup dengan meneteskan beberapa tetes anggur bercahaya, maka serangga itu tidak akan mengganggunya lagi. Saat melihat cairan bercahaya itu, bocah itu akhirnya menyadari bahwa inilah anggur bercahaya sejati yang diimpikan ayahnya. Ia meniru Ginko, meneteskan beberapa tetes ke tanah. Serangga itu meminumnya, dan mereka benar-benar berhenti mengganggu. Bocah itu belum pernah melihat pasar seperti ini sebelumnya. Mereka tidak menjual obat herbal biasa, melainkan gulungan yang berisi makhluk serangga langka. Ini adalah pasar sementara bagi para ahli serangga, sekaligus tempat mereka bertukar informasi. Bocah itu, yang membawa banyak anggur bercahaya, segera menjadi pusat perhatian. Banyak ahli serangga mulai menawarkan barang dagangan mereka. Tatapan bocah itu tertuju pada sebuah cangkir anggur. Dulu, ayahnya selalu minum menggunakan cangkir seperti ini. Tak disangka, ada cangkir yang sama dijual di pasar ini. Tanpa diduga, ia melakukan transaksi pertamanya. Namun, yang aneh adalah, tidak ada satupun orang di sana yang meminum anggur bercahaya itu. Rahasia di balik anggur ini tampaknya masih menjadi misteri. Tiba-tiba, seluruh ahli serangga menghentikan transaksi mereka dan mulai bergerak. Mereka berbaris dengan rapi. Di ujung barisan, sebuah ritual misterius dimulai. Mereka cukup menuangkan beberapa tetes anggur bercahaya, dan dalam sekejap, gunung akan mengembalikan sebotol penuh untuk mereka. Ini adalah hadiah terakhir dari gunung yang hampir mati. Namun, ketika seorang pedagang mencoba menuangkan anggur, tidak ada reaksi apapun. Semua orang mengira dia adalah seorang penipu. Dalam kepanikan, pedagang itu langsung menunjuk ke bocah itu sebagai pelaku utama. Dialah yang menjual anggur palsu kepadaku. Tangkap dia segera. Sekejap saja, bocah itu menjadi sasaran kemarahan semua orang. Tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berharap bisa melarikan diri. Namun, akhirnya Ginko menemukannya. Saat Ginko hendak memanggil rekannya, bocah itu akhirnya mengungkapkan rahasianya. Ternyata, dia awalnya hanya ingin mencicipi segelas anggur bercahaya. Dia sama sekali tidak menyangka akan menyebabkan kekacauan sebesar ini. Lagi pula, dia hanyalah seorang pembuat anggur dari kaki gunung. Ginko segera menyadari sesuatu. Anggur yang dibawa bocah itu bukanlah anggur bercahaya asli. Namun, bahkan makhluk serangga pun bisa tertipu olehnya. Ginko tak bisa menahan kekagumannya terhadap keterampilan bocah itu dalam membuat anggur. Namun, ini hanyalah hasil dari eksperimen berani bocah itu. Ternyata, dia telah menggunakan ragi yang diekstrak dari bunga liar. Di antara 100 percobaan, hanya ragi inilah yang dapat menghasilkan warna bercahaya seperti anggur asli. Namun kini,
Hal itu telah mengacaukan seluruh ritual para ahli serangga. Ginko bisa memaafkannya, namun, bocah itu harus berjanji satu hal, yaitu, dia tidak boleh menjual anggur ini kepada penduduk desa biasa. Bocah itu pun setuju. Keesokan harinya, pekerja yang telah meminum anggur itu mulai bisa melihat makhluk serangga. Akhirnya, anggur itu disegel, hanya dijual kepada para ahli serangga yang tertarik. Inilah salah satu produk yang berhasil dipasarkan oleh Ginko. Bocah itu pun menceritakan segalanya kepada ayahnya. Dan kini, ia siap untuk memulai kembali, untuk mempelajari rasa anggur yang pernah dibuat ayahnya, agar suatu hari nanti, dia bisa memahami bahasa anggur. Dalam perjalanan ke barat, dikisahkan tentang sungai ibu anak yang bisa membuat orang hamil hanya dengan seteguk air. Namun, di tempat ini ada versi lain. Mutiara ini sebenarnya adalah embrio bayi. Setiap orang yang tenggelam di laut, akan menghasilkan banyak mutiara di sekitar tubuhnya. Ada yang secara tidak sengaja memakannya dan melahirkan bayi dengan wajah yang sama seperti orang yang telah meninggal. Namun, mereka tidak menyadari bahwa bayi itu telah kehilangan semua ingatannya. Penduduk desa menganggapnya sebagai obat reinkarnasi. Dengan cepat, praktik ini menyebar di desa. Misalnya, seorang gadis yang lebih muda 20 tahun dari seorang wanita ternyata adalah neneknya sendiri. Seorang pria tua yang lebih muda 30 tahun dari sebelumnya adalah reinkarnasi dari istrinya yang baru saja meninggal. Saat kematian dan kelahiran tidak lagi memiliki batasan, segalanya mulai berubah menjadi aneh. Salah satu korban dari praktik ini adalah seorang pemuda bernama Sen. Ibunya, yang dulu sekarat karena sakit, memilih untuk menyerahkan dirinya ke laut dan berubah menjadi mutiara. Dia telah berusaha mencegahnya, tetapi akhirnya, karena tekanan moral dari ayahnya, dia terpaksa memakan mutiara itu dan menjadi alat untuk melahirkan ibunya kembali. Melihat wajah yang persis seperti ibunya, awalnya dia mengira itu hanya kemiripan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak tahu apakah harus memanggilnya ibu atau anak perempuan. Meskipun gadis itu tidak memiliki ingatan masa lalu, dia tidak berani mengakuinya sebagai anaknya sendiri. Dia bahkan tidak tahu siapa gadis itu sebenarnya. Hingga suatu hari, Ginko si ahli serangga datang berkunjung. Sedikit demi sedikit, kebingungan Sen mulai terpecahkan. Melalui analisis biologis, Ginko memastikan bahwa mutiara itu sebenarnya adalah embrio makhluk serangga. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah embrio makhluk hidup. Begitu masuk ke dalam tubuh manusia, mereka akan melahirkan bayi yang identik dengan orang yang tenggelam. Ginko pergi ke laut untuk menyelidiki. Meskipun belum mengetahui jenis serangganya, dia sudah memiliki gambaran umumnya. Saat melihat ribuan embrio terapung, Ginko menyadari bahwa ini adalah gudang genetik yang luar biasa. Setelah kembali ke daratan, dia menyadari bahwa gadis itu akan terus tumbuh semakin mirip ibunya. Namun, tanpa ingatan masa lalu. Keputusan sekarang sepenuhnya ada di tangan Sen. Apakah dia akan membantu gadis itu menjadi ibunya kembali? Ataukah dia akan mengajarinya kembali sebagai putrinya? Semuanya tergantung pada keputusannya. Sen sepertinya mulai memahami sesuatu. Dengan bantuan Ginko, dia akhirnya melepaskan beban di hatinya. Malam itu, Ginko juga mengunjungi gadis kecil itu. Tak disangka, gadis itu sudah lama mengetahui kebenaran tentang kehidupannya di masa lalu. Namun, jika ibunya, Sen, meninggal, dia juga pasti akan menggunakan cara ini untuk menghidupkannya kembali. Ginko terkejut, tetapi dia juga mulai memahami cara hidup di tempat ini. Dia tidak memiliki hak untuk mengubah cara hidup mereka. Tanpa kejutan lain, esok pagi Ginko akan meninggalkan tempat ini. Namun, malam itu, sebuah badai besar tiba-tiba melanda pulau. Meskipun gadis itu tidak memiliki ingatan masa lalu, dia tetap menceritakan kisah yang dulu sering diceritakan ibunya. Karena ketakutan, Sen tidak tahan dan berlari keluar rumah sendirian. Di tengah hujan lebat, dia melihat perahu tetangganya tidak diikat dengan tali. Namun, saat dia mencoba mengikatnya, ombak besar tiba-tiba menelannya. Seluruh desa segera bergerak untuk mencarinya. Mereka menyadari bahwa ada satu perahu yang hilang. Dan di dekat karang, sebuah perahu terlihat mengambang di atas laut yang bersinar. Gadis kecil, Zenyu, tidak bisa menahan tangisnya. Dia nekat pergi sendiri untuk menyelamatkan ibunya. Ginko tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia meminta untuk ikut bersamanya. Di tengah hujan lebat, jejak makhluk serangga semakin jelas. Namun, saat mereka mendekat, mereka melihat salah satu lengan Sen telah terjerat oleh makhluk itu. Sebelum sempat berteriak meminta tolong, tubuhnya langsung menghilang. Zenyu segera melompat ke laut. Dengan cepat, dia menusuk titik lemah makhluk itu dengan tombak, dan berhasil menyelamatkan ibunya. Ginko segera menarik Sen kembali ke perahu. Namun, makhluk air yang marah datang lagi. Kali ini, ia mengincar Zenyu yang belum naik ke kapal. Saat Ginko mencoba meraih tangan Zenyu, mereka berdua justru terseret ke dasar laut. Di dalam air, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ini akhirnya? Apakah mereka akan mati di sini? Ginko tidak ingin menyerah. Namun, saat kesadarannya mulai memudar,
Makhluk serangga itu tiba-tiba mulai menjauh. Ginko dan Zenyu berhasil diselamatkan ke daratan. Dia masih belum mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Namun, saat menengadah ke atas, dia melihat cahaya bulan yang terang. Ternyata, langit telah menyelamatkan nyawanya. Setelah pulih, Ginko bersiap meninggalkan desa ini. Sebelum pergi, dia bertanya satu hal kepada Zenyu. Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan ibumu? Jika dia mati, bukankah kau bisa melahirkannya kembali seperti sebelumnya? Namun, Zenyu menjawab, jika kenangan ibuku hanya akan menjadi makanan bagi makhluk itu, lebih baik biarkan dia mati sebagai dirinya sendiri. Dalam hal ini, pemikiran Zenyu dan Sen benar-benar sama. Untuk pertama kalinya, Sen mengakui Zenyu sebagai putrinya. Ginko pun tersenyum lega. Dia melanjutkan perjalanan yang memang sudah menjadi takdirnya, untuk mengisi kekosongan di hati mereka yang ditinggalkan. Keinginan seseorang untuk tetap mati tanpa bereinkarnasi juga merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya.